Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24. Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya.' Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-24. Aku melemparkan emas itu ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Renungan hari ini berjudul Setia dan Rela Mengampuni, ditulis oleh James Banks. "Itu bukan salahku," kata Han Solo dalam film The Empire Strikes Back saat pesawatnya diserang. Jalan keluar tampaknya mustahil karena ada perbaikan yang belum dilakukan. Ucapan Han membuat penonton berpikir apakah sebenarnya ia ikut bertanggung jawab atas kesulitan tersebut, tetapi enggan mengakuinya. Saya juga pernah mengalaminya. Terkadang lebih mudah menyalahkan orang lain atau keadaan daripada menerima tanggung jawab. Kitab suci menunjukkan bahwa kecenderungan ini sudah ada sejak dosa hadir. Adam dan Hawa melakukannya. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Begitu juga dengan Harun. Saat Musa sedang menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, ia diberitahu Allah bahwa bangsa yang baru dibebaskannya itu berpaling darinya demi menyembah berhala. Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan ketika Musa turun dan menegur Harun yang ditugasinya memimpin, Harun menjawab, "Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata." Ayat yang ke-22. Bukan itu saja, ia juga berdalih tentang berhala yang dibuatnya. "Mereka memberikan emas kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini." Ayat 24. Oh sahabat ODB, meskipun kita sering keras kepala, Allah tetap memberikan pengampunan ketika kita mengaku bersalah kepadanya.
Dia berjanji bahwa dia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-9. Setelah diampuni dan diterima kembali oleh Allah, kita dapat jujur mengakui kegagalan kita kepada Allah yang menanggung kesalahan kita di kayu salib. Semua karena kasih-Nya yang sempurna dan rela berkorban. Sahabat ODB, kapan Anda pernah mengalami pengampunan Allah? Bagaimana Anda dapat menceritakan apa yang telah Dia lakukan bagi Anda kepada orang lain hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengangkat dosa, kesalahan, dan rasa malu yang kutanggung. Mampukanlah aku untuk selalu hidup bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perhatian kepada seluruh pembaca Santapan Rohani. Kami informasikan bahwa nomor WhatsApp kami telah berubah. Kami siap melayani Anda dengan lebih baik di nomor WhatsApp 0813 1858 165. 0813 1858 165. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu,
kasih sayang